Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati kepada Bapak Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Wan Farid. Yang kami hormati kepada Ibu Raina selaku Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Yang kami hormati Bapak Syaifullah selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Firdaus selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Bapak Iwandi selaku Sekretaris Ekonomi Syariah, dan Ibu Dosen Reski Lestari yang sama-sama kita hormati. Bersyukur pada Allah pada siang yang berbahagia ini kita dapat hadir di ruangan mikrohiji ini dalam rangka untuk melaksanakan FGD ataupun Focus Group Discussion terkait dengan pembuatan buku panduan seminar proposal mahasiswa jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STEM Berkalis. Dan di sini merupakan output dari aktualisasi kami. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Riki Sugiono, adalah salah satu peserta dari CPNS Kementerian Agama tahun 2020. Adapun bentuk output yang akan kami hasilkan dalam aktualisasi kami ini adalah pembuatan buku panduan seminar proposal mahasiswa khusus di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STEM. Selanjutnya bersolawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir mengundang kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun tidak semuanya, tapi alhamdulillah cukup mewakili untuk kita presentasi pada siang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah FGD ataupun refleksi yang terakhir yang saya lakukan dari beberapa tahapan-tahapan di dalam perencanaan dalam aktualisasi ini. Maka hari ini adalah sebenarnya review hasil terhadap buku panduan yang ingin saya buat, dan mudah-mudahan ini bisa digunakan. Saya tidak berharap banyak, tetapi sedikit sebanyak ini adalah salah satu tugas kami, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi dipergunakan di jurusan Syariah sebagai buku panduan seminar proposal. Kenapa ini dibuat? Tentunya berdasarkan dari fakta di lapangan belum adanya buku secara khusus yang dibuat untuk proses seminar proposal. Hanya mengacu kepada buku panduan akademik secara institusi secara umum. Adapun nanti di dalam daftar isi Bapak Ibu, saya mohon juga nanti masukan dan saran jika misalnya dalam presentasi ini ada yang kurang pas atau dalam pembuatan buku ini. Ada bagian 1 tentang pandangan umum seminar nasional, kemudian prosedur seminar proposal, dan ada komponen proposal serta adanya penutup. Ada 4 bagian atau 4 bab dalam pedoman ini. Bapak Ibu, langsung saya sedikit tampilkan dari buku panduan ini. Jadi kemampuan terbatas saya, pertama adalah covernya buku panduan seminar nasional, seminar proposal jurusan Ekonomi Islam. Ini adalah lembar pengesahan, ini sebagai legalitas Pak Farid itu yang pasti lengkap dari contohnya. Kemudian ada kata pengantar, dan ini ada daftar isinya. Ada bab 1 pandangan umum seminar proposal, umum seminar proposal
proposal yang kan merupakan dasar hukumnya apa, yaitu ada sistem pendidikan nasional, kemudian visi dan misi dari jurusan syariah. Saya ambil kemudian pengertian proposal sudah ada. Ujian proposal secara lisan yang harus diikuti oleh mahasiswa setelah lulus 120 SKS sebelum ujian proposal skripsi. Begitu ya Bu, Pak Hadir ya, harus lulus. Kemudian prosedur pengajuan proposal ini saya mengambil dari konsultasi dari masing-masing program studi. Adalah seperti ini Bu Roy, bisa dicek nanti apakah sesuai atau tidak dengan ini. Pertama adalah sebelum mengajukan proposal, mahasiswa itu harus mengikuti langkah berikut ini. Pertama, mahasiswa mengecek buku daftar judul proposal yang ada di program studi. Kemudian memastikan judul proposal yang ditawarkan ke penasihat PA tidak ada yang sama dengan judul proposal yang ada di program studi. Mengecek dulu Pak sebelum membuat judul proposal. Mengecek buku daftar judul proposal yang ada di program studi guna memastikan judul proposal yang ditawarkan PA tidak sama dengan yang ada di program studi. Sekali lagi. Uang besar. Nasihat. Cek Google. Dan di pedoman itu penasehat. Dan bahasa mengecek itu bahasa Indonesia yang bagus ya. Manusia mengecek. Apa bahasa? Mahasiswa melakukan pengecekan. Di buku daftar itu Mahasiswa melakukan ya. pengecekan. Melakukan pengecekan. Pengecekan. Begitu. Kalau kebiasaan membawa beberapa judul, intinya nanti PA-nya yang suruh memilih mana satu yang bilang cocok saya katanya. Kalau hanya mengajukan satu judul yang memang itu masalah yang memang layak untuk diangkat. Jadi diajukan ya. Yang biasanya kita punya ide ingin SOP P2S sudah ada tapi dia bergabung dengan skripsi. Wah, Iya. iya. Tidak. Khusus seminar proposal enggak ada. Saya cek ke Tidak. Emang tidak lanjut ini nanti kan di situ definisi tadi kan ada yang terakhir itu akhiran. Harus ada itu. Kali mancing udah mau saling angkat. kita datang semua. Kalau yang datang, tak bisa, tapi tak ada kan itu dari nanti. Boleh lah, kan? Oke. Terus ini kan apa nanti bu? Itu atau masalah itu diangkat harus pengajukan bukan hanya di daftar buku. Tapi nasional kok. Juga Di apa? Di kampus yang lain. Jadi Bapak Ibu mohon maaf. Jadi di awal ini adalah dia masih mahasiswa ini masih dengan PA-nya. Nanti ada stepnya yang nomor 6. Program studi dapat membatalkan proposal yang diajukan bila judul dan permasalahan yang dibahas telah dibahas sebelumnya peneliti lain. Nomor 6 ini jangan. Nomor 6 ini kita mempersulit mahasiswa dengan sistem yang kita buat. Untuk mengantisipasi nomor 6 ini dari nomor 1 itu apa Riki? Kalau seperti ini sistemnya mahasiswa kesian. Kalau dengan dikuatkan di regulasi nomor 1. Catat tuh, Pak. Baik. Nanti kalau ada sekretaris itu udah catat. Oh, sebut tadi ya saya. ada benar gitu. Masukkan. Pak Alom tak bisa dibawa. Baik nomor 6 digabung ke nomor 1. Pak Alom ini fungsinya susah-susah semua dong kan. Tadi aku masih boleh kan? Nomor 5. Masih perlu membuat surat pernyataan. Satu dulu nomor 2 tadi. Nomor 1 ada kayaknya Bapak ya. Ya, oke Pak, nomor 2 oke. Dua. Mahasiswa menemui PA untuk berkonsultasi terkait pemilihan judul proposal yang akan disusun menjadi sebuah penelitian. Yang ini Pak, saya tidak setuju. Pemilihannya dibuang Pak kayaknya terkait judul proposal yang akan Pak, dua dan satu dua bantuan harga itu setuju. Tolong. Ini tadi nomor 8 nih.
Pak, ya. Nomor 2 nih, saya tidak setuju, Pak. Saya tidak setuju. Saya berharap Bapak ini bisa mengubah Paradigma. cara atau Prosedur ya. prosedur. Karena selama ini kan selalu pengajuan judul itu dari PA. Kadang-kadang PA itu tak nyambung juga. Kadang-kadang PA-nya di ekonomi. Saya lebih sepakat judul itu di ketua prodi, ketua prodi mengesahkan, kemudian baru dapat pembimbing. Tapi Baru honor dia bisa. honor dibayar pada Karena kewajiban pelaksana akademik juga berkonsultasi dulu. Karena sudah beberapa kampus kampus besar jadi gimana? Awalnya sekali 30.000. konsultasi dengan prodi langsung. Boleh lah. Oh iya sekali itu. Woi bro, konsultasi prodi ini masih dalam kajian ekonomi misalnya. Nanti itu persetujuannya akan bagaimana? Aneh yang di Indonesia. Kalau menurut kami, kalau di kita sepakat dengan Bu Roy di cover. Tapi kalau Pak Niki sempat, Pak Niki sediakan form tersendiri. Nanti ditambahkan di lampiran setelah SOP. Ada form tersendiri yang ditandatangani oleh prodi. Nama, name, judul, ini nanti ada form tersendiri. Judul diterima. Ada catatan di bawah itu, nanti akan mengetahui langsung jurusan. Ternyata itu suket. Keterangan. Suket. Data tuh Pak. Dengan ada nomor keluar prodi juga, nomor surat keluar. Nomor surat keluar itulah untuk ini bukti kalau tidak terjadinya manipulasi dari mahasiswa. Kita bisa cross check sesuai dengan nomor surat keluar prodi. Pakai. Kalau Lagi apa? Jadi nomor 2 gimana nih? Apakah harus dicantumkan juga atau tidak kira-kira? Apa? Ternyata kan ini kan beberapa referensi dari kampus yang lain, alurnya seperti ini rata-rata. Dia dimulai dari konsultan PA dulu, baru naik ke prodi. Nanti prodi itulah yang mengesahkan batal atau tidaknya seperti itu dia. Alur SOP dari masing-masing institusi Betul. sama. ya betul, nomor 2 3 oke. Nama betul tuh Pak. Prodi punya hak Pak. Judul itu berhak dikaji atau tidak? Hanya nomor 5 ini membuat surat pernyataan penjagaan jujur. Suratnya formatnya seperti apa? Ada ini contohnya seperti ini Pak. Oh, dah ada kampus lain. Tidak. Ini surat pernyataan pengecekan judul yang saya dapat sama yang dibuat di jurusan ini Pak. Tidak terkait jasa ibu. Ini masih kepada Jangan ini dia. nama kampus. Ini adalah sampulnya. Ini surat pernyataan pengecekan judul nanti. Oh ini yang sesuai dengan ini ya, pengumuman gitu. Ibu. Wah, punya kami ini kami maksudnya. Ini pengumuman gitu. Ini punya. Ini ada materi ya. Itu hasilnya nanti kita goreng satu Kalau pasti salah lagi. materi lebih banyak betul tuh waktu digoreng betul gitu. Ini yang kita punya ada materi. Kalau salah materi. Kalau nanti belum ada materi. Emang ada nuntut mana Pak? Ini kan. Nanti Kalau kamu buat enggak ya? Ini belum datang langsung deh nama. Lupa imam aja. jadi gimana Pak? Setuju. Oke lah ya Pak. Nomor 6 nih. Sebetulnya bukan membatalkan ketika PA apa nanti masuknya proposal. Mereka membaca kalau misalnya ada poin ke-6 ada pembatalan dari prodi, maka mereka harus berhati-hati karena ada poin yang betul-betul dari prodi memang mengecek atau diproses sama tidak dan bisa dibatalkan kalau ada yang sama. Ini yang sudah kita Dari awal aja. Dari awal aja Pak Diki, nomor 6 ini seakan-akan kita tidak melaksanakan perintah nomor 1. Ini kelalaian ini bukan di mahasiswa, tapi bisa jadi di prodi. Berarti nomor 6 di apa nomor 1 ya Bang ya? Sekarang. Tahu salah. Sekarang birokrasi itu jangan. Cukup setia dua lagi. Kota udah ada banyak di tahun jadi berapa kan? Iya, SOP kan. Itu bisa. Oh ininya Pak. Ah, salah, salah. Bisa. Enggak. Itu langsung. Oke ini Pak. Oh. Ini
Baik, Ada 2 hari. Tahun depan. Karena begini balik ini pedoman Iya. akademik mengacu itu ada malah sinopsis. Nah, nanti kita kan apa? Harus ini Ada catatan kaki pula. harus inilah harus betul-betul di apa lah ya, dikoordinasikan juga ya kalau betul-betul nanti pas bapak menseminarkan ini di sana ditanya ini buatnya dari mana turunannya kan? Itu nanti jadi polemik juga. Ya walaupun hal itu kecil kemungkinan terjadi ya. Tapi kan pesan kami apa ini? Kalau ini judulnya pembuatan buku pedoman itu kami agak keberatan. Seakan-akan setelah kita sudah melakukan wisuda 2 kali kita tidak ada pedoman itu. Nah itu pernah ada pedoman itu. Optimalisasi. Nah kalau bisa ini optimalisasi lah. Ya. Ini seakan-akan ketika orang ini membocor mengetes Pak Diki nanti di sana kan jadi selama ini tak ada. Nah pedomannya. Mentor kan ada. Mentor bilang ada betul. Optimalisasi tapi di slide-nya tadi pembuatan. Nah kalau optimalisasi kami setuju. Karena apa kita dah 500 lebih mahasiswa kita yang dari jurusan syariah dari bukan nanti takutnya Pak Kajur di telepon. Betul. Pak Kajur dia ada itu maksudnya mengantisipasi itu lah. Ada kesalahan, Pak. Jadi Ini ada sebenarnya Bisa dulu nih Pak, digitalisasi. Dapat dikit sambil sambil kita bergurau memang itulah pada kita. Kita tidak mau balik nanti terjebak dengan. Woi, mantai lah. Masalah judul ini juga gini Bapak. Juga kemarin sudah konsultasi dengan coach dan mentor juga. Kalau masalah pembuatan buku artinya kan dari nol. Iya. Sekarang kan bahasanya optimalisasi itu dari buku yang sudah ada dioptimalkan kembali. Iya. Jadi artinya dalam ini adalah pembuatan ini turunan dari buku panduan akademik secara institusi. Dan ini dibuat secara khusus jurusan syariah dan ekonomi Islam. Kodnya Bu Revita Pak. Kodnya Bu Di mana? Di mana? Revita dia mana? Dapat terbaik Pak. Oke lanjut Pak ya. Akademi pula itu. Lanjut. Baik. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratan Pak. Rukun sekarang kita masuk ke persyaratan dan prosedur pendaftaran. Jadi ada persyaratan umum dan persyaratan khusus saya buat di Bapak Ibu. Karena sebenarnya dari konsultasi beberapa program studi sama. Jadi sama ini saya buat persyaratan umum, jadi semua prodi menggunakan sama. Jadi pertama adalah telah lulus minimal 112 KS dengan IPK minimal 2,76 dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi KHS dari semester 1 sampai semester berjalan dengan melakukan yang asli. Bisa kopi dari mana Pak? Ini dari buku panduan akademik tahun 2020 Yang tak revisi itu. sudah direvisi. Kayaknya. Kayak gitu Kalau lah. itu udah bagus Pak. Ya. Kemudian telah menempuh dan lulus mata kuliah di TOEFL dengan nilai minimal B. Foto tuh ya Pak, aku bunuh selama pernah. Foto tuh aku bunuh. Tidak merah. Nanti ketika dia nikah dia baru biru. Info pendaftaran untuk kan berdasar. Itu kan Dari segi buku. buku sudah. Ketentuan jilidnya itu tak ada. Jilid Bukan yang asli. Tunjuk saja Pak. Yang asli jelas sih kamu. Ada. Gimana menunjukkannya? Ya. Tapi itu Dibikin dengan asal, Pak. tanda kurung itu PDAK dari tanda kurung. Gimana tuh? Orangnya. Apa dulu nak? Kapan dulu? Buang aja nak. Tetap prodi nanti dia tetap dibuka. Fotokopi kan menyerahkan. Dia kan diserahkan dia fotokopi. Apa sih fotokopi atau menyerahkan fotokopi? Ya. Berarti boleh dengan menunjukkan yang asli. Belangko keikutsertaan yang ditandatangani itu tandangi. Tandangi itu macam cewek. Bertanda.